Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Patikus Hartawan, NIM D1A 020423, kelas Hukum Tata Negara G1, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi hukum tata negara, yaitu asas pemisahan kekuasaan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke pembahasan dari materi pemisahan kekuasaan ini. Setiap kekuasaan dalam negara harus dipegang oleh badan atau lembaga yang berbeda. Mengapa sih harus dipegang oleh badan atau lembaga yang berbeda ini? Tentunya untuk menjaga terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kekuasaan. Selain tumpang tindih, bisa terjadi ketidakobjektifnya dalam melaksanakan tugasnya, di mana lembaga-lembaga akan sewenang-wenang saja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam asas pemisahan kekuasaan ini, terdapat dua teori yang sangat terkenal, yaitu teori dari Montesquieu dan teori dari John Locke. Oke, yang pertama, teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu membagi menjadi tiga teori kekuasaan, yaitu teori res politica. Yang pertama, legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, yudikatif, yaitu berfungsi untuk mengawasi dan mengadili pelanggaran undang-undang. Dalam teori Montesquieu ini, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres yang berisi DPR dan Senat. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, diisi oleh Presiden. Dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court. Teori kedua, yaitu teori dari John Locke. John Locke membagi menjadi tiga pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, eksekutif melaksanakan dan mengawasi undang-undang, dan ketiga federatif mengadakan kerjasama dan perjanjian dengan negara lain. Di sini kita dapat melihat perbedaan dari teori John Locke dan teori dari Montesquieu, di mana menurut teori John Locke terdapat lembaga federatif yang berfungsi untuk mengadakan kerjasama dan perjanjian dengan negara lain. Lalu, mengapa sih John Locke beranggapan bahwa lembaga federatif itu berguna di dalam teorinya? Alasannya karena John Locke ini berasal dari Inggris. Sebagaimana kita ketahui, Inggris memiliki banyak negara jajahan, sehingga untuk menjalin kerjasama tersebut perlu ada suatu lembaga untuk menjalin kerjasamanya, yaitu lembaga federatif ini. Oke, setelah tadi kita membahas teori mengenai asas pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke. Sekarang kita akan membahas tentang pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia. Trias politika di Indonesia, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif, pelaksanaan kekuasaannya itu membentuk undang-undang oleh DPR dan DPD bersama Presiden melalui persetujuan bersama. Adapun produk hukum lainnya seperti Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden merupakan produk hukum yang dirancang bersama DPR dan presiden. Selanjutnya, lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang, di mana presiden adalah salah satu dan satu-satunya lembaga yang berada di dalam lembaga eksekutif ini. Dan terakhir, lembaga yudikatif dengan fungsi melaksanakan kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
dan mengadili apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga di dalam yudikatif ini. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi dualisme, yaitu sebagian di bawah pemerintah dan sebagian di bawah Mahkamah Agung. Tetapi sekarang sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung, di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Oke, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai asas pemisahan kekuasaan. Semoga dapat berguna dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa.